selamat datang kembali ke channel aku. Hari ini aku mau desk tour dan videonya agak panjang, jadi langsung kita mulai. Jadi ini meja aku sekarang. Meja aku ini beli di IKEA. Aku beli yang size-nya paling panjang dan aku beli yang warnanya putih karena memang dari dulu aku kepingin banget punya meja warna putih. FYI, kamar aku itu sebenarnya nggak besar tapi cukup nyaman, dan supaya space-nya lebih maksimal, jadi di atas meja tempat aku biasa ngonten ada ranjang tingkat. Nah, di bagian pinggiran ranjang aku kasih lampu LED karena lampu utama kamar aku sendiri ketutupan sama ranjang aku. Lampunya menurutku terang banget sih. Aku belinya di Ace Hardware dan aku beli yang warna warm white. Oke, sekarang kita ke mejanya dulu. Mejaku tuh rame banget karena aku tuh suka banget dekor meja. Barang pertama yang wajib ada di meja aku itu kipas kecil. Ini kipas yang lagi sering banget aku pakai karena dia itu ada tatakannya, dan ini tuh bisa jadi stand untuk kipasnya ataupun stand untuk HP. Barang terpenting kedua ini ada lampu belajar aku. Selanjutnya ini barang favorit aku yaitu pen holder. Dia besar jadi muat banyak stationery dan ada sekat-sekat di tengahnya. Terus di bagian depan ada laci kecil transparan gitu. Jadi sekat di bagian atas ini agak dangkal. Jadinya aku pakai untuk simpan semua double tape yang lagi aku pakai. Nah, di laci yang tadi sebenarnya kita bisa isi barang-barang kecil, dan karena dia itu transparan jadi aku hias dia pakai gantungan yang aku buat dari manik-manik. Enaknya lagi pen holdernya ini bisa diputar, jadi kalau mau ambil barang di bagian belakang tinggal diputar aja. Lanjut lagi ke sekat berikutnya. Di bagian samping aku ada dua gantungan. Yang pertama gantungan Paimon ini itu hadiah dari teman karena aku memang suka banget sama Genshin Impact, terutama Paimon. Gantungan kedua yang ini warna pink, ini tuh bentuknya balon anjing gitu karena aku memang suka banget sama anjing. Masih di sekat yang sama aku simpen semua bolpen yang sering banget aku pakai. Ini ada beberapa bolpen favorit aku, ada dari Muji, Zebra Sarasa, tapi nomor satu favorit aku itu Jetstream ini. Lanjut lagi di sekat yang paling belakang, ini aku taruh semua barang-barang stationery tool aku. Yang pertama ada scraper, selanjutnya aku ada gunting, terus aku juga ada cutting pen dan beberapa cutter. Lanjut lagi di sekat yang tengah itu aku simpen barang-barang yang agak tinggi. Terus aku juga simpen beberapa alat tulis yang ada gantungannya. Ini lucu banget, aku dapat dari teman. Di sekat yang ini aku juga simpen beberapa penggaris. Ini penggarisnya lucu banget warna pink. Terus aku juga simpen satu scraper, tapi scrapernya ini yang lebih ramping. Dan itu seluruh isi yang ada di dalam pen holder aku. Di sebelah pen holder aku ada 4 laci. Ini tuh laci yang bisa ditumpuk atau dijejer gitu. Terus di tempat paling atas aku ada simpen satu tisu. Aku selalu simpen tisu basah dan tisu kering karena meja aku itu putih, jadi gampang banget kena kotor atau stain. Sekarang aku mau tunjukin isi laci-laci kecil ini. Yang pertama laci paling atas. Yang pertama ada 2 tin case ini. Ini tuh miniatur di dalam kotak kaleng gitu dan aku punya 2. Yang pertama aku punya yang varian kelinci ini. Jadi di dalamnya itu kayak pemandangan rumah-rumahan gitu dan ada lampunya. Jadi bisa nyala kayak gini. Lanjut lagi ke laci yang kedua. Di laci ini aku simpan semua blank akrilik yang aku punya. Ini tuh papan akrilik yang biasanya aku pakai kalau mau bikin DIY gantungan kunci. Ini ada beberapa koleksi aku kelompokin dari warnanya dan dari bentuknya juga. Di laci yang ketiga ini aku simpan beberapa peralatan. Barang yang pertama ada 2 stempel ini. Ini tuh stempel yang warnanya hitam tapi tintanya itu waterproof. Ini aku belinya di offline store KKV. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek video KKV haul aku ya. Terus masih di laci yang sama, ini aku simpan beberapa peralatan random. Ini tuh sebenarnya alat-alat yang aku dapat waktu aku beli miniatur. Di laci terakhir aku ada simpan beberapa barang DIY. Lanjut lagi di tengah meja ini ada rak washi tape aku. Aku punya lumayan banyak washi tape, jadi aku kumpulin semua di sini. Untuk cara aku simpan washi tape sebenarnya nggak ada aturan, yang penting aku bisa lihat semua koleksi yang aku punya. Karena jujur aku itu gampang banget lupa sama barang yang aku punya. Jadi kalau aku nggak kelihatan, aku akan jarang pakai barang itu. Jadi aku sebisa mungkin membuat semua koleksi aku itu gampang diakses. Di bagian depan rak washi tape ini aku ada simpen 3 standee. Ini dari Momochi Studio.
Oh iya, di bagian samping rak washi tape yang tadi aku ada simpen satu jepit. Ini tuh jepit bentuk hati, lucu banget. Dan aku pakai dia untuk gantung dan pajang gantungan-gantungan kunci yang pernah aku buat. Masih soal gantungan, di bawahnya aku ada gantung shaker card. Ini aku DIY sendiri. Terus juga ada pembatas buku. Lanjut lagi, ini ada tempat biasa aku bikin video. Jadi mungkin kalian udah pernah lihat. Yang pertama itu ada rak blind box aku. Ini ada pocket watch Sanrio dan aku dapat yang cinnamon roll. Terus ini aku juga punya blind box yang Lucky Emma. Terus ini aku juga punya blind box Miniso X Sanrio. Aku punya blind box Genshin Impact, yang ini aku dapat yang kecing. Terus ada juga gacha Sylvanian Families. Terus aku juga hias meja aku pakai standee Paimon. Dan di bagian belakang aku ada photocard NH yang aku deco top loadernya. Lanjut lagi, di bagian kanan aku ada laci akrilik dan di atasnya ini ada lampu kelinci. Ini tuh lampu tidur. Ini hadiah dari mama aku, kalau nggak salah belinya di S Hardware. Lucu banget ya, itu pegang wortel dan bahannya itu lembut. Terus aku juga masih ada blind box, ini pom-pom purin. Terus aku juga ada mobil-mobilan Koni, ini tuh oleh-oleh dari adik aku. Di bagian belakang ini aku ada pajang satu postcard. Ini aku mau deco cuman belum sempat, jadi aku taruh aja. Terus aku juga punya satu diffuser, ini tuh kalau nggak salah dari Miniso, karena aku tuh suka banget wangi-wangian di kamar. Dan terakhir aku juga punya standee ini tuh sebenarnya kayak papan tulis gitu, jadi bisa ditulisi. Sekarang aku mau kasih lihat ke kalian laci-laci yang ada di bawah. Ini laci untuk Crayola Super Tips aku, dan karena di sebelahnya itu masih ada tempat, jadi aku simpen deco tape juga. Di laci nomor 2 masih ada banyak Crayola Super Tips aku. Aku punya banyak karena memang warnanya bagus, dipakainya gampang, ditambah harganya yang affordable. Lanjut di laci ketiga, di sini aku simpan semua Tombow brush pen yang aku punya. Di laci berikutnya, di sini aku simpan semua koleksi Tombow Fudenosuke aku. Terus karena tempatnya masih banyak, jadi aku isi matte liner dan ada juga fountain pen beli di KKV. Di dua laci terbawah, aku simpan semua Pentel Touch yang aku punya. Ini benar-benar brush pen terfavorit aku karena dia itu tipnya plastik, jadi kalau mau bikin lettering itu gampang dan hasilnya juga rapi. Di laci yang atas, aku simpan semua warna edisi kedua mereka yang pastel-pastel, dan yang pertama ada di bawah. Oke, lanjut lagi ke sisi paling kanan meja aku. Yang pertama, di depan sini aku taruh botol minum. Selanjutnya di depan sini ada DIY gitu, aku bikin sendiri dari kertas dan di dalamnya aku isi manik-manik. Lanjut lagi, di sini aku taruh figur Kuromi sama Baku, dia lagi rebahan gitu, lucu banget. Terus aku juga ada tape dispenser, cuman aku nggak isi pakai washi tape, tapi aku isi pakai memoroll ini. Terus di paling belakang aku taruh art print, ini itu art print Genshin Impact waktu Paimon ulang tahun. Setelah itu kita lanjut ke laci bagian bawah. Di sini aku taruh beberapa perintilan-perintilan kecil, terus aku juga pakai laci ini untuk simpan semua zebra sarasa yang aku punya. Lanjut lagi di laci kedua ada pencil thick set. Di laci bawahnya ini ada beberapa memo pad yang gak jadi aku pakai ngejurnal. Terus di laci berikutnya aku ada simpan beberapa stiker-stiker yang timbul dan ada beberapa koleksi clear stamp yang aku punya. Kalau di laci nomor 2 dari bawah, ini aku simpan beberapa pulpen-pulpen random yang sering aku pakai. Lanjut lagi ke laci terakhir, di sini aku simpan beberapa spidol-spidol. Aku juga simpan Sakura Jelly Roll. Terus ada beberapa spidol akrilik dan aku juga simpan Posca marker aku. Di depan laci yang tadi, aku itu sebenarnya ada organizer kecil ini. Yang pertama, aku ada simpan penjepit kertas. Aku taruh di sini supaya ambilnya itu lebih gampang karena aku lumayan sering pakai penjepit kertas. Terus aku juga ada washi tape cutter. Terus ada juga mini scraper. Di bagian sekat yang besar, aku ada simpan corner rounder. Ada tempat bekas fountain pen aku. Terus ada glue stick, dan yang terakhir ada ini itu sebenarnya cabang untuk USB. Di bagian pinggir aku ada simpen satu sticky note. Ini sticky note-nya itu transparan, jadi kadang aku pakai untuk annotate buku aku. Terus di sekat belakangnya aku simpan pinset-pinset yang aku punya. Yang di bagian kanan sekatnya itu nggak terlalu dalam, jadi aku pakai untuk simpan glue tape, dan ada juga cutter aku.
Di bagian belakang aku ada kasih cabang colokan, terus chargernya aku biarin kecolok di sini, tinggal dicetek aja on off-nya. Terus sebenarnya ini tuh alas monitor, jadi di bagian bawah itu masih ada space, dan di bagian sini aku taruh hal-hal yang menurutku perlu diselesaikan. Ini kebetulan aku lagi ngerjain video haul, jadi barang-barangnya itu masih ada di sini. Terus sekarang kita ke laci meja yang pertama. Pertama aku simpan acrylic frame ini. Ini aku pakai sebagai base untuk deco, jadi mungkin dia agak kotor. Terus ada juga staples dan hole puncher. Di kotak yang selanjutnya aku ada simpan beberapa acrylic keychain yang aku buat sendiri. Terus ada juga stiker-stiker sheet dan ada beberapa memo paper motif. Di kotak yang ketiga aku ada simpan beberapa kertas laminasi. Terus aku juga simpan beberapa lembar stiker foam. Ini tuh semacam double tape tapi dia ada sponsnya. Terus aku juga simpan 2 memo pad lucu dan masih ada beberapa barang-barang kecil. Selanjutnya aku ada kotak ini tuh isinya glass pen. Terus aku juga ada fine liner, ini yang 20 set. Karena aku jarang pakai jadi aku biarin aja dia di tempatnya. Terus di sini aku simpan beberapa memo pad lagi. Ini ada memo pad polos dari haul sebelumnya. Terus aku juga ada simpan acrylic frame dan aku juga punya beberapa memo pad motif. Ini ada kotak kecil isinya itu penjepit kertas. Ini ada kotak kecil yang lain isinya itu kartu-kartu untuk deco kue DIY gitu. Dan di kotak terakhir aku simpan semua perlengkapan stamping aku. Ini ada acrylic block dan ada beberapa stamp padnya. Terus di pinggir sendiri ini tuh ada mini fan, terus ada correction tape kecil ini, dan ada 2 buku stiker kecil. Kalau di laci yang kedua, di sini aku simpan beberapa barang yang penting-penting. Yang pertama ada iPad aku, terus ada juga notebook kecil ini, ada mini binder warna pink. Terus di sini aku juga simpan 2 planner. Lanjut lagi, aku ada simpan 2 kotak kacamata. Di sebelah kanan aku ada simpan kamera Polaroid aku. Terus aku juga simpan weekly planner dan ada notebook kecil juga. Terus di kotak yang besar ada hard disk dan ada tisu basah. Terus ini ada pouch isinya itu sedotan stainless steel dan ini ada case Apple Pencil bentuk wortel. Selanjutnya di bagian depan ini bagian yang paling sering aku akses, ada lip balm, ada juga headset, ikat rambut dan ada beberapa bluetooth earphone yang aku pakai. Terakhir aku ada simpan beberapa penggaris panjang. Terus di samping meja aku ada simpan beberapa kotak. Yang pertama ada tin box ini tuh aku dapat hadiah dan di dalamnya aku simpan beberapa surat penpal. Terus aku juga punya 2 box ini. Kalau di sini aku simpan semua paper craft yang pernah aku buat. Kalau kalian penasaran jangan lupa cek TikTok aku ya. Terus aku juga punya 1 kotak lagi yang warna biru. Kalau ini aku simpan semua gantungan-gantungan karena kalau pergi-pergi aku suka banget pakai gantungan di tas aku. Di sebelahnya lagi aku ada 3 tingkat troli. Di tempat paling atas aku ada simpen semua stiker pack aku dan ada beberapa sticky note dan memo pad juga. Karena di samping masih ada tempat, jadi aku simpen semua cutting board yang aku punya. Aku punya beberapa, ini ada yang untuk bikin amplop dan ada yang box juga. Dan aku juga punya scoring board. Di bawahnya aku ada 2 kotak. Yang pertama ini aku simpen top loader aku karena aku memang suka banget deco top loader. Di kotak kedua ini ada beberapa stationery random, ada gunting gerigi, beberapa koleksi brush pen lama aku dan ada beberapa perintilan lain. Lanjut lagi di sebelahnya ini ada kotak kecil, ini aku simpan photocard unofficial aku, ada memo paper bentuk kotak susu gitu, dan di organizer paling belakang aku simpan beberapa perintilan vintage. Terus ada buku kecil ini tuh DIY pop up book, gemes banget. Terus di rak paling bawah aku ada simpan sampul plastik, ini biasanya buat novel, dan ada yang rusak juga ini karena sempat digigit sama anjing aku. Terus aku juga simpan lem tembak dan isinya. Di bagian belakang aku simpan beberapa selotip yang masih baru, dan di bagian depannya ada rautan pensil bentuk Snoopy. Ini aku punya beberapa stiker yang sempat aku print dan potong sendiri, aku simpan di kotak bekas skincare gitu. Dan sekarang kita ke bagian rak buku. Di paling atas sendiri aku ada simpan 1 album, ini tuh album photocard official aku. Ada collection cardnya blind box juga. Dan aku juga simpan beberapa postcard lain. Di bagian depan aku ada 1 album foto lama dan ada beberapa album K-pop, binder-binder lama, dan ada juga bullet journal aku. Di rak bagian bawahnya aku ada simpan beberapa peralatan. Di bagian kiri aku simpan beberapa paper craft Genshin Impact aku dan juga ada beberapa perintilan lain. Terus di bagian kanan aku ada 1 organizer kecil. Ini tempat aku simpan semua bahan packing aku, mulai dari plastik clip, amplop, sampai bubble mailer.
Lanjut lagi di rak yang paling besar, di bagian atas ini bagian yang paling jarang aku pakai. Yang pertama ada washi tape dispenser, terus ada album stiker yang jarang aku pakai juga. Terus aku simpan beberapa notebook aku yang masih baru. Di bagian kanan aku ada simpan beberapa DIY dan ada pajangan juga. Dulu aku suka banget bikin kerajinan bareng sama mama aku, dan ini adalah salah satu hasil yang paling aku suka, yaitu aku bikin burger. Terus juga aku punya miniatur, ini kalau nggak salah belinya dari KKV. Terus ada rumah-rumahan kecil juga, ini dari Puppy in My Pocket. Dulu aku suka koleksi Puppy in My Pocket, dan sekarang aku lagi suka banget sama Sylvanian Family. Dan terakhir ada miniatur toko coklat, ini aku juga sempat bikin shortnya. Lanjut lagi ke rak yang nomor 2. Di sini aku simpan semua barang yang paling sering aku pakai. Kita mulai dari yang paling kiri dulu. Di sini tuh ada tas iPad aku. Terus aku juga punya paper scratch, cuman belum pernah aku pakai. Terus aku juga punya beberapa origami, dan aku simpan beberapa stiker box yang aku pakai untuk ngejurnal itu di sini, karena di sini tuh gampang banget ambilnya. Dan aku juga bisa lihat semua koleksi stiker yang aku punya. Karena dia itu suka jatuh-jatuh, jadi aku tahan dia pakai kotak sepatu kayak gini. Nah, kalau di dalam kotak sepatunya aku simpan semua notebook yang aku sering pakai untuk journaling. Ada beberapa binder dan ada juga notebook. Di bagian kanan aku ada simpan beberapa clear holder dan ada memo pad yang besar. Terus aku juga punya banyak banget letter set. Ini belinya di Scoop, dan ada juga album-album K-pop yang aku pakai untuk journaling. Terus terakhir aku juga punya kotak merchandise, ini dari Genshin Impact. Di bagian bawah aku simpan semua perintilan yang nggak bisa aku pajang di meja. Yang pertama aku ada bikin paper craft, ini dari Canon Creative Park. Terus ada boneka beruang, ini aku belinya di Malaysia, dan beberapa Lego mini. Terus aku juga bikin banyak banget paper craft lain dari Canon Creative Park, yang ini yang sandwich, dan bahkan ada toasternya juga. Terus aku juga punya Lego mesin waktu ini dari Doraemon. Nah, di bagian kanan ini ada banyak album. Di sini aku simpan semua stiker sheet yang aku punya. Ada yang bentuknya kecil-kecil kayak gini. Terus di album yang ini aku simpan semua stiker sheet yang masih perlu di kiss cut. Terus aku juga punya album stiker kosong. Di sini aku simpan semua washi tape aku yang belum di kiss cut. Terus aku juga ada buku-buku papercraft aku. Terus aku juga punya album stiker yang lebih besar. Di sini aku simpan semua stiker sheet yang aku punya. Ini tuh album paling besar dan paling berat yang aku punya, karena aku memang suka banget sama stiker sheet. Di rak nomor 3 aku simpan semua kertas-kertas. Ini ada beberapa kertas tisu berwarna, dan ada juga kertas HVS, kertas craft, dan kertas stiker polos. Di sebelahnya aku taruh laci 3 tingkat. Di sini tempat aku simpan semua stationery hasil penpal. Di sebelahnya lagi ada banyak organizer. Yang ini aku pakai untuk simpan semua bahan-bahan shaker card yang aku punya. Terus di belakangnya aku simpan semua manik-manik yang aku punya, yang biasanya aku sering pakai untuk bikin gantungan atau bikin phone strap. Terus aku juga simpan Lego bunga di sini supaya dia nggak berdebu. Dan di belakangnya aku simpan beberapa perintilan-perintilan kecil, ada yang pom-pom dan ada juga beberapa manik-manik. Untuk 2 rak terbawah, aku simpan beberapa novel-novel yang aku punya. Terus karena masih ada tempat, jadi aku taruh 2 kontainer ini. Ini isinya ada beberapa sticky note dan bookmark yang lucu-lucu. Terus aku juga punya 1 album ini warna pink. Ini aku pakai untuk simpan semua top loader yang pernah aku deko. Sampai ini udah penuh banget, nggak cukup. Terus ada juga beberapa washi tape yang nggak cukup di meja aku. Terakhir di bagian kanan ada perintilan-perintilan kecil, yang ini ada lampu tidur hutau dan ada juga beberapa perintilan lain. Di bagian paling terakhir aku ada rak 5 susun ini. Di bagian paling atas aku simpan 1 organizer. Sebenarnya ini nggak terlalu kepake karena aku sudah punya rak yang lebih besar. Jadi aku taruh sini dan aku bisa simpan beberapa perintilan-perintilan lain yang lebih kecil. Misalnya ada manik-manik ini tuh sebenarnya untuk nail art, tapi aku pakai dia untuk hias top loader deko aku. Terus aku juga ada phone holder, tapi aku jarang pakai untuk syuting. Lanjut lagi ke tingkat kedua. Di tingkat kedua ada boneka Pluto. Terus ada tatakan kayu, rantai warna-warni. Ini tuh sendiri-sendiri, jadi dia itu bisa dirangkai sesuai dengan kemauan kita. Dan di sebelah kanan aku simpan beberapa tempat-tempat pensil dan ada juga notebook-notebook kecil. Lanjut lagi di bagian bawah aku ada simpan beberapa kain. Terus aku juga ada beberapa barang lain dan ada juga kertas-kertas sisa yang masih bisa dipakai.
Di bawahnya lagi aku ada satu kotak, dia ada sekat-sekat kecil. Ini biasanya aku pakai untuk diamond painting, cuman sekarang agak nganggur. Dan aku juga punya kertas untuk paper quilling dan ada beberapa kawat bulu. Lalu di bagian kanan ada botol air untuk isi cat, ada varnish untuk cat akrilik, dan ada juga alkohol. Ini aku pakai untuk bersihkan papan akrilik. Di sini bagian yang paling terakhir, di bagian paling bawah ini aku simpan semua kertas-kertas yang aku punya. Lalu di bagian atas ini ada paper bag, terus aku juga punya stiker laminasi, dan ada beberapa dokumen-dokumen lain yang aku kumpulin di map-map yang berbeda. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian suka ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching kalau kalian udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!